Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR Parlemen dan saat ini saya masih di area untuk perhelatan P20 di mana baru saja berlangsung kegiatan rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan yaitu Bu Putri Aneta. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kalau misalnya kita melihat nih kondisinya kan di P20 sendiri ini ada pembahasan 4 isu. Salah satunya itu adalah pembahasan terkait dengan kesetaraan gender. Nah, sebagai perwakilan dari perempuan, sebetulnya kesetaraan gender ini apakah sudah berlaku di Indonesia dengan baik? Ya, memang kita sudah memperbaiki ya terkait dengan budaya patriarki yang memang masih sangat terasa gitu di Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat contohnya misalnya dari keterwakilan perempuan di parlemen, kita sekarang baru ada di level 20% dari total 575 anggota. Walaupun kita sudah punya affirmative action 30% di daftar caleg dan juga keanggotaan di partai politik yang lolos verifikasi, tapi ternyata itu belum cukup karena perempuan masih sering dikaitkan dengan kendala dalam biaya ataupun modal ketika mau masuk ke ranah politik ataupun mencalonkan diri menjadi kandidat legislatif ataupun kepala daerah misalnya. Terus masih banyak masyarakat juga yang menganggap bahwa perempuan itu kapasitasnya tidak sebagus atau semumpuni kalau misalnya kandidat laki-laki yang mencalonkan diri. Jadi dari faktor sosial dan faktor finansial juga itu masih menjadi stumbling block dari keterwakilan perempuan. Tapi tentu harapannya dengan banyak keberpihakan yang sekarang ditunjukkan oleh pemerintah dan teman-teman di DPR juga melalui Kaukus Perempuan, kita di masing-masing komisi senantiasa mendorong kebijakan yang sensitif gender untuk anggaran. Apalagi yang dipakai untuk meningkatkan kapasitas perempuan di berbagai sektor. Kalau saya boleh cerita, kita di Komisi 11 itu setiap tahunnya kita bersama dengan Kementerian Keuangan membahas anggaran untuk meningkatkan kapasitas wanita di seluruh Indonesia dalam ranah UMKM. Jadi diberikan permodalan yang memang sesuai dengan gayanya perempuan dalam merunning bisnis gitu. Terus banyak juga yang diberikan program pelatihan dan penguatan pengetahuan lainnya misalnya strategi pemasaran dan lain-lain supaya mereka benar-benar bisa menjadi pengusaha yang naik kelas. Jadi harapannya kan kalau sekarang pengusaha ultra mikro nanti naik kelas ke mikro akhirnya bisa jadi pengusaha kelas menengah juga. Jadi berbagai hal itu tengah kita dorong di DPR dan ini adalah ajakan juga untuk rekan-rekan kita karena kesetaraan gender ini bukan hanya masalahnya perempuan. Ketika perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama dan bisa berkontribusi dengan kontribusi yang sama terhadap pembangunan ekonomi kita, itu kira-kira kenaikan di PDB kita tuh pasti akan sangat signifikan. Jadi ya itu yang harus kita dorong bersama. Kalau misalnya kita melihat di sini kan perhelatan P20 ini tujuannya untuk kita bisa menyuarakan apa saja yang mungkin bisa dibawa dari Indonesia untuk di kancah dunia. Nah, dari Indonesia sendiri untuk kesetaraan gender yang didorong keras agar berlaku di seluruh dunia itu apa? Ya. Kalau dari Parlemen Indonesia tentunya kita ingin ada keberpihakan dalam perempuan yang ditempatkan di posisi strategis. Jadi selain keberpihakan dalam perempuan untuk mencalonkan diri dan tentunya terpilih, tapi bagaimana perempuan-perempuan ini mempunyai akses yang sama, kesempatan yang sama untuk memimpin di lembaganya masing-masing. Seperti yang kita tahu, kita sekarang sudah menunjukkan hal tersebut dengan mempunyai ketua DPR perempuan pertama, terus kepala Badan Pemeriksaan Keuangan kita juga adalah perempuan. Terus menteri di kabinet yang strategis, luar negeri, keuangan itu perempuan. Terus kalau di komisi saya, di komisi 11 misalnya anggota Dewan Komisioner OJK dari 7, 2-nya perempuan. Jadi kan itu sudah memenuhi 30% kuota gitu misalnya. Dan di berbagai sektor juga didorong kan keberpihakan supaya CEO ataupun wakil CEO-nya baik di BUMN maupun di industri swasta itu supaya ada kesempatan untuk perempuan. Jadi dengan menunjukkan bagaimana komitmen Indonesia untuk menyertakan perempuan di kursi pengambilan kebijakan yang sebagai tokoh kunci, tentu itu bisa menjadi dorongan juga buat negara-negara ekonomi terbesar 20 di dunia ini untuk mempunyai kebijakan yang memang lebih ramah terhadap peran perempuan. Baik. Terima kasih Ibu Putri atas waktunya dan baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Putri Komarudin dari fraksi Golkar. Saya Anggun Nektarini kembali ke studio.